Banyak orang yang setuju bahwa Netanyahu dan Trump adalah dua orang NPD, sakit jiwa. Di mana NPD itu manusia yang paling jago untuk flexing dan paling membangga-banggakan dirinya. Juga paling jago puja-puji basa-basi. The best urusan menjilat orang lain. Perilaku tadi mempesonakan dan bahaya bagi para pemimpin negara-negara lain, terutama yang merasa dirinya kecil dan butuh nempel di power, yang insecure, yang perlu validasi. Pasti akan terpesona dengan bluffingnya atau flexingnya orang NPD. Dan pasti negara tersebut jadi flying monkey-nya. Oke, detailnya Anda baca sendiri apa itu NPD. Untungnya bukan negara kita. Kita tidak terpesona dengan Amerika. Netizen bahkan sangat kagum dengan Iran yang tidak pernah flexing, pamer-pamer, tapi dibom 3000 kali dalam 10 hari tetap bisa bertahan dan ngebom balik Israel. Sekarang di tengah dunia akan resesi, dunia akan inflasi, netizen banyak bingung urusan Indonesia, urusan dalam negeri. Namun pejabat tinggi terlihat masih belum fokus dalam masalah dalam negeri kecuali MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Dan ada baiknya kita merangkum komen-komen netizen. Dan inilah sebagian komen tersebut. Di media sosial makin banyak yang mengatakan Presiden Prabowo itu ngurusin luar negeri terus. Jalan-jalan terus. Outward looking terus. Pak Prabowo jarang belusukan di dalam negeri. Kurang inward looking. Benarkah begitu? Kurangnya melihat keadaan ternyata mengakibatkan banyak serangan negatif di media sosial. Awalnya masalah MBG yang sering dikritisi karena banyaknya masalah di lapangan. Ada keracunan, ada mutunya rendah, ada yang penuh karbo, gula, atau nilai ekonomisnya nggak sampai Rp6.000. Dan sekali lagi itu semua buatan pabrik lagi. Lalu serangan naik lagi karena proyek Koperasi Desa Merah Putih yang anggarannya 1,6 miliar per gedung yang harus dibangun hardware-nya, tapi di lapangan hanya ada budget 700 juta. Sisanya kemana? Uang pakai APBN atau anggaran BUMN atau pinjaman itu masih dipertanyakan. Ditambah lagi kasus Mahendra, mobil India yang berjumlah 105.000, seperti dipertanyakan oleh wakil rakyat yang ada dalam video ini. Termasuk KDMP yang biaya pembangunnya 1,6 miliar sampai ke desa-desa hanya 700 juta. Sisanya uangnya kemana? Karena kita tahu dari 105.000 kendaraan yang diimpor dari India, yang kami di Komisi 6 tidak pernah tahu sekalipun. Pagi-pagi kami terima berita dari media bahwa impor 105.000 mobil. 105.000 mobil itu sangat besar sekali. Kami ingin tahu itu kepentingan siapa. Karena kami tanya tadi Pak Menteri Koperasi tidak tahu. Kami Komisi 6 juga tidak tahu. Bahkan usernya, kepala desa juga tidak diajak bicara. Dan kami juga pengen tanya duitnya dari mana. Termasuk KDMP yang biaya pembangunnya 1,6 miliar sampai ke desa-desa hanya 700 juta. Sisanya uangnya kemana? Juga kami pengen tanya itu dana pinjaman dari perbankan atau dari negara. Kami tidak mau main-main lagi dalam persoalan ini. Kami minta Pak Menteri Koperasi bisa lebih tegas kepada Agrinas. Karena Agrinas bukan hanya melangkai konstitusi kita, melecehkan rakyat, tapi juga melecehkan Pak Menteri Koperasi. Terakhir meningkat lagi pasca BOP, Board of Peace buatan Trump yang dipakai buat mendamaikan dunia, tapi penggagasnya yang menciptakannya itu perang mulu. Ini membuat kritikan, kok peace jadi bungkus tapi malah pembawa perang. Dan ini membuat posisi Indonesia dicitrakan di luar negeri posisinya adalah pro Israel dan pro Amerika. Yang dipertanyakan di dalam negeri, atau kalau kita inward looking melihat ke dalam, media nasional tidak lagi ada kabar pembangunan jalan, infrastruktur logistik yang dibangun, pembangunan pabrik, pasar basah atau pasar rakyat, itu nggak ada. Terkesan Bapak Prabowo dikatakan tidak pernah belusukan, juga dikatakan dikadalin anak buahnya beli produk nasional. Agrinas impor mobil India 4x4. Alasan supaya kinerja Kopdes lancar dan di mana medan lokasi di lapangan itu berat, perlu mobil India. Jika medan ekstrim, maka komen netizen ya bertanya-tanya, kan mestinya jalanan yang diperbaiki atau dibuat. Lalu tanya, spare part mobil India tuh dibeli di mana? Itu komen-komen netizen. Yang paling tragis adalah keinginan jadi juru damai Iran-Israel. Reaksi publik keras antara marah dan bingung. Indonesia tuh nggak punya leverage. Nggak seperti Tiongkok yang mendamaikan Arab-Iran waktu lalu. Presiden Xi Jinping langsung datang ke Arab Saudi dan Iran dan membangun perdagangan dengan nominal perdagangan investasi Arab, Tiongkok juga Iran, Tiongkok dilipat gandakan.
dan mereka jadi damai. Tiongkok berani beli 90% minyak Iran di tengah ancaman embargo loh. Itu namanya postur atau positioning. Jadi gimana bisa jadi juru damai jika Indonesia berpihak membela Israel? Posisi ya berat sebelah. Bahkan netizen haters menganjurkan kirim aja Gibran ke Teheran. Ini haters nih, gila nih. Maksudnya supaya apa? Supaya dibom atau gimana? Ini ya gitulah komen netizen. Sebenarnya Presiden Prabowo itu mirip sekali dengan Pak Karno, pemain internasional walaupun negerinya susah. Pak Karno tolak tekanan angkatan darat untuk membubarkan PKI. Alasannya gengsi internasional. Soekarno mengatakan, apa kata dunia jika kepala negara poros Jakarta Pyongyang membubarkan Partai Komunis atau poros Jakarta Beijing membubarkan Partai Komunis. Akhirnya Soekarno ya tamat secara menyedihkan. Sakit parah di Wisma Yaso, dirawat dokter hewan, dan itu semua dimainkan oleh CIA. Sebaiknya Presiden Prabowo ubah strategi dari outward looking ke inward looking. Masyarakat memang dulu sering mengkritik Pak Jokowi karena nggak pernah hadir di sidang PBB. Jokowi sebaliknya terlalu sering belusukan ke daerah-daerah. Bahkan dari 16.000 hari kerja selama 10 tahun beliau menjabat, separuhnya jalan-jalan dan belusukan. Jadi mahal sekali sih emang biaya mengurus beliau. Jokowi dianggap terlalu inward, sementara Pak Prabowo dianggap terlalu outward. Sebaiknya ketemu di tengah ya Pak Prabowo ke depannya. Amerika di bawah Trump itu memperlakukan inward looking juga. Amerika first slogannya. Dahulu Tiongkok juga inward looking, memilih menutup diri dengan tirai bambu. Itu adalah strategi inward looking. Tiongkok menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur waktu itu. Sekarang mereka outward looking. Saat ini di dalam negeri terlalu banyak masalah domestik. Korupsi terus berusaha diberantas walaupun belum banyak hasilnya sih, dan terutama belum cepat. Yaitu memilih tebang pilih kepada mereka yang kontribusi untuk menjadikan dirinya pejabat ya belum dieksekusi atau tidak akan pernah dieksekusi. Dan itu netizen bertanya-tanya. Bahkan di internal pejabat, perilaku pejabat di Indonesia makin aneh-aneh lagi. Ada gubernur Kaltim beli mobil 8 miliar, katanya bagian dari menjaga marwah Kaltim, yang juga istrinya penggemar cosplay, bajunya mirip noni Belanda. Itu bikin rakyat mulutnya kayak petasan cabai rawit. Kemudian juga dalam ekonomi, bursa efek digoyang berkali-kali oleh asing yang membuat citra berbisnis di Indonesia dianggap berisiko tinggi karena banyak fraud dan goreng-gorengan saham. Yang untung sudah dibuang adalah pejabat nakal OJK dan Bursa Indonesia. Namun pendosa yang masih menjabat masih banyak. Sekarang harga-harga komoditas juga naik gara-gara MBG, menjadi keluhan warga. Gaji dan biaya pendidikan dipotong untuk makan siang gratis tersebut yang sejauh ini sangat jelek manajemen MBG itu. Serta hutang negara menyebabkan uang tidak muter di bawah juga menjadi keluhan masyarakat. Belum lagi aparat hukum yang keputusannya membela yang salah, bayangin. Semakin aneh negara ini. Sungguh, balance antara luar negeri dan dalam negeri itu penting. Luar negeri untuk geopolitik dan supply chain. Inward looking untuk stabilitas dalam negeri, domestik. Penting untuk meningkatkan harga diri nasional. Membangun ekonomi self-reliance diutamakan di sela-sela global engagement. Segera mencari pengganti import itu adalah hal yang harus disegerakan ketika dunia sulit terkoneksi dalam supply chain. Karena nanti harga logistik transportasi dunia akan meningkat tajam. Dan kita sudah ada solusi di dalam negeri. Kalau Pak Prabowo sedikit memfokuskan inward looking, jangan mempercayai anak buahnya yang kebanyakan dikatakan oleh netizen itu ya asal buat Pak Prabowo senang aja. Dan sahabat, ini semua hanya rangkuman dari apa yang sosial media terbanyak bersuara atas terlalu outward lookingnya pemimpin kita yang buat rakyat merasa gak punya bapak. Ayam tanpa induk. Balik kampung Pak, kangen kita bapak belusukan. Peace.